Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang menjadi khotbah kita di pagi hari ini yaitu belas kasih Tuhan di tengah umat yang berdosa. Belas kasih Tuhan di tengah umat yang berdosa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia ini di mana dunia penuh dengan segala kejahatan. Dunia dipenuhi dengan segala bentuk macam dosa. Karena kita semua telah berdosa dan bahkan sering kali juga kita jatuh ke dalam dosa. Sekalipun kita mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Sekalipun kita sudah mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Akan tetapi, karena pencobaan, karena godaan dunia ini, kita juga sering jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi di mana kita berada di saat ini tidak jauh berbeda daripada kondisi di mana kitab Hakim-Hakim ini ditulis. Yang di mana setelah para pemimpin umat Tuhan yang mengenal Dia, Yosua dan yang lainnya meninggal, dan kemudian muncullah generasi-generasi baru yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan sekalipun orang-orang Israel, umat Tuhan, berdosa terhadap Tuhan, namun kita melihat akan kasih Tuhan kepada mereka. Kita akan melihat bagaimana belas kasih Tuhan bagi umat yang berdosa. Sekalipun mereka berulang-ulang kali melakukan dosa, jatuh ke dalam dosa yang sama, tapi Tuhan tetap penuh dengan belas kasihan mengasihi mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Sekalipun mereka telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Belas kasihan Tuhan tidak didasari kepada manusia. Belas kasihan Tuhan tidak berdasarkan melihat kesetiaan manusia. Karena sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan yang sifatnya adalah setia dan penuh dengan belas kasihan, maka Dia mau menunjukkan belas kasihan ini sekalipun orang-orang yang dipilihnya berdosa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya yang berdosa. Ada 3 hal yang mau kita pelajari di pagi hari ini, bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada umat yang sekalipun telah berdosa di hadapan Tuhan. Di sini kita melihat di ayatnya yang ke-11 sampai ayat ke-13, bagaimana firman Tuhan menguraikan, menjelaskan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Sekalipun mereka menganggap diri mereka adalah umat pilihan Tuhan, tetapi dosa-dosa ini terus mereka lakukan. Ayat 11 sampai 13 firman Tuhan berkata, "Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka,
dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah menyembah berhala. Dosa yang paling keji di hadapan Tuhan adalah tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan Tuhan sangat membenci dosa penyembahan berhala ini. Dan Tuhan berulang kali mengatakan, ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam perintahnya yang pertama, Tuhan jelas-jelas mengatakan, janganlah ada Allah lain padamu, dan janganlah kau sujud menyembah kepada Dia. Kenapa dosa penyembahan berhala ini begitu keji di hadapan Tuhan? Karena sama saja kita menyangkal, kita mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Kita menganggap bahwa patung yang disembah itu adalah Tuhan yang sebenarnya bukanlah Tuhan. Dan orang-orang Israel mengetahui apa yang dibenci oleh Tuhan. Dan orang-orang Israel memiliki firman Tuhan yang menjadi penuntun mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka dikatakan pergi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan apa yang dipandang hina oleh Tuhan. Melakukan apa yang dianggap berdosa di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel sengaja mereka pergi untuk melakukan hal-hal yang berdosa, dan salah satu diuraikan di sini, penyembahan berhala. Di sini firman Tuhan mengatakan, mereka beribadah kepada para Baal. Mereka tidak lagi mau datang beribadah kepada Tuhan yang seharusnya itu adalah kewajiban mereka. Itu adalah tanggung jawab mereka untuk sujud menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup dan yang benar. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka membuat patung, mereka pergi menyembah kepada Allah lain. Dan bukan hanya saja mereka beribadah kepada Tuhan, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak peduli lagi kepada perkataan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada perintah-perintah Tuhan yang menuntun mereka kepada hal-hal yang bisa membawa mereka kepada hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka dengan sengaja pergi meninggalkan Tuhan. Tidak mau lagi mengikuti perintah-perintahnya. Tidak mau lagi berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tidak mau lagi mengikuti segala apa yang Tuhan perintahkan bagi orang-orang Israel. Mereka dikatakan meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Bukankah hal ini adalah hal yang begitu menyakitkan bagi Tuhan? Allah yang telah menuntun mereka, Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, dan bahkan Allah yang telah menuntun mereka selama perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Dan bahkan Allah juga yang telah memberikan tanah perjanjian ini kepada mereka untuk ditempati, untuk menjadi hak milik mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan?
Mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengikuti Allah lain. Allah yang tidak mereka kenal. Allah yang tidak berbuat apa-apa bagi mereka. Dan bahkan Allah yang tidak juga bisa menyelamatkan mereka. Dan mereka dengan sengaja pergi meninggalkan Tuhan dan mengikuti Allah lain. Mereka dengan segera melupakan bagaimana Tuhan telah begitu baik kepada mereka. Mereka dengan cepat melupakan akan kasih Tuhan bagi mereka. Dan mereka mengabaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Perbuatan penyembahan berhala adalah satu tindakan kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang Israel, mereka melakukan hal apa yang dipandang berdosa oleh Tuhan. Sehingga tindakan mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Bagaimana tidak? Tuhan telah begitu berbelas kasihan menuntun mereka, menyelamatkan mereka. Dan mereka memilih untuk tidak mau mengikuti Tuhan. Dan bahkan tidak mau meninggikan nama Tuhan. Tidak mau memuliakan Tuhan dengan hidup mereka. Mereka tidak mengingat Tuhan lagi di dalam hidup mereka. Dan bahkan di ayat ke-13 firman Tuhan berkata, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret, Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan. Asitoret inilah salah satu dewa kesuburan. Dan mereka percaya bahwa ketika mereka menyembah Asitoret ini akan membawa kepada kesuburan. Tetapi mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka yang sujud menyembah Allah-Allah lain ini membuat hati Tuhan tidak senang. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan tindakan mereka menyakiti hati Tuhan. Bagaimana tidak? Tuhan yang adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang begitu kasih kepada orang-orang Israel, Allah yang telah memilih umatnya untuk menjadi saksi bagi dia, tetapi pergi meninggalkan dia, melupakan Tuhan, melupakan akan kasih Tuhan. Kita saja sebagai manusia, kita memahami betapa hal ini, tindakan ini begitu menyakitkan. Jikalau ada dari antara anak-anak kita yang lahir dari keluarga kita, ketika mereka bertumbuh menjadi besar, mereka tiba-tiba mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Dan bahkan tidak mau mengikuti apa perintah-perintah kita lagi. Bagaimana hati dan perasaan kita? Kita sebagai manusia memahami hal demikian. Bagaimana dengan Tuhan yang adalah Allah yang Maha Kuasa? Dia Maha Tahu, Dia Maha Kasih. Dia mengetahui dan merasakan hal demikian. Betapa Dia melihat umat Tuhan yang Dia telah pilih dan Dia telah tuntun dan bahkan jadikan bangsa yang besar, umat pilihan Tuhan, sekarang pergi meninggalkan Dia. Dengan sengaja mereka tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Dengan sengaja mereka tidak mau lagi datang mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dan bahkan tidak mau lagi datang memuji nama Tuhan.
Tindakan yang begitu menyedihkan hati Tuhan. Dan ini terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Bukan terjadi di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bukan terjadi antara musuh-musuh orang Israel, bukan. Tetapi terjadi di tengah-tengah orang Israel, umat pilihan Tuhan. Mendosa yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Mereka begitu mudah untuk dipengaruhi dan menyembah Allah lain. Dan firman Tuhan telah menguraikan dosa yang paling utama yang terjadi pada masa hakim-hakim adalah dosa penyembahan berhala, perzinahan secara rohani. Mereka tidak lagi mau datang beribadah kepada Tuhan. Tapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Sekalipun bangsa itu telah begitu jahat, sekalipun bangsa itu telah meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap berbelas kasihan kepada mereka. Apa bentuk belas kasihan Tuhan kepada mereka? Kita melihat di dalam ayat 14 dan ayat ke-15. Tuhan menjatuhkan hukuman bagi umat Tuhan yang berdosa untuk membawa mereka kembali kepadanya. Ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata, "Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak." Hukuman Tuhan, murka Tuhan dijatuhkan terhadap orang-orang Israel yang berdosa, yang telah meninggalkan Tuhan. Dan hukuman ini merupakan sebagai bentuk belas kasihan Tuhan bagi mereka, supaya mereka bisa kembali kepadanya. Di sini firman Tuhan mengatakan, "Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel." Amarah Tuhan saat ini sudah begitu tidak bisa terpendam lagi. Karena sakit hati Tuhan melihat orang-orang pilihannya berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan murka kepada mereka. Dan bahkan Tuhan mengizinkan musuh-musuh mereka untuk mengalahkan mereka. Dan pada saat ini mereka belum sepenuhnya menguasai tanah perjanjian, tanah milik pusaka mereka. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan sendiri akan menghajar mereka, yang akan menghukum mereka. Dengan cara apa? Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Artinya Tuhan membiarkan mereka yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam penyembahan berhala. Tuhan ingin menyadarkan mereka bahwa Allah yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Dan melalui penghukuman ini, dengan harapan mereka bisa sadar, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka maju berperang, mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh-musuh mereka. Jadi setiap kali mereka pergi berperang,
untuk menguasai daerah-daerah yang belum mereka kuasai. Mereka tidak sanggup untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan bahkan dikatakan setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Jadi Tuhan sendiri yang bekerja agar mereka bisa kembali kepadanya, agar mereka bisa bertobat dari dosa-dosanya dan kembali kepada Tuhan. Bukankah hal ini menunjukkan kepada kita betapa belas kasihan Tuhan itu begitu besar kepada umat Tuhan? Sekalipun mereka telah pergi meninggalkan Tuhan, sekalipun mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan, tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, namun Tuhan tidak pernah mengabaikan mereka. Tidak pernah membiarkan mereka hidup terus-menerus di dalam dosa mereka. Oleh karena belas kasihan Tuhan, Dia mau membawa umat Tuhan itu kembali kepadanya. Sebagai bentuk belas kasihan Tuhan, yaitu Dia membawa mereka dengan cara yang mungkin bagi kita tidak pernah kita pikirkan. Cara yang sangat-sangat keras. Sehingga firman Tuhan mengatakan hal yang dilakukan oleh Tuhan bagi mereka membuat mereka sangat terdesak. Sehingga di mana tidak ada lagi pengharapan untuk bisa keluar. Tidak ada lagi harapan untuk bisa keluar dari kondisi yang mereka hadapi. Karena Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan sendiri yang mau agar mereka bisa kembali kepadanya. Tetapi apakah orang-orang Israel mereka mau bertobat? Apakah umat Tuhan mau kembali kepadanya? Orang-orang Israel ketika mereka dalam kondisi yang terdesak, ketika mereka dalam kondisi yang tidak ada lagi jalan keluar, mereka baru berseru kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan oleh karena belas kasihannya, Dia bermurah hati menolong orang Israel. Apa bentuk belas kasihan Tuhan? Di ayatnya yang ke-16 sampai 18, belas kasih Tuhan dinyatakan di sini. Ayat 16 firman Tuhan berkata, "Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu." Tuhan telah menunjukkan belas kasihannya kepada mereka dengan cara mengirimkan seorang yang bisa menyelamatkan mereka dari kondisi mereka yang sangat terdesak, yang bisa melepaskan mereka dari kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Dan Tuhan sendiri yang mengirim seorang hakim, Dia katakan, yang akan membebaskan mereka. Bukankah Tuhan begitu berbelas kasihan kepada orang-orang Israel? Sekalipun mereka telah berdosa, tapi Tuhan tetap berbelas kasihan. Dan bahkan ketika mereka sudah mendapatkan pertolongan, ketika Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, apakah mereka mendengarkan? Firman Tuhan berkata, "Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya." Bahkan ketika Tuhan telah menyatakan belas kasihan kepada mereka melalui perantaraan seorang hakim yang akan membebaskan mereka, mereka tidak mau mengikuti. Mereka menghiraukan, mengabaikan hakim-hakim yang diutus
oleh Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan jelas mengatakan karena mereka telah berzina secara rohani. Mereka pergi mengikuti allah-allah lain. Hati mereka tidak ada lagi untuk Tuhan. Sehingga ketika belas kasihan Tuhan dinyatakan melalui perantaraan orang lain, mereka tidak dapat memahami. Mereka tidak dapat menerima akan belas kasihan Tuhan ini. Bahkan mereka terus-menerus pergi menyembah berhala. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Jadi firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, karena dosa penyembahan berhala ini membawa mereka untuk meninggalkan Tuhan. Mereka tidak datang beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka dengan tujuan membawa mereka kembali. Tuhan memakai orang-orang untuk menolong mereka. Tapi mereka juga mengabaikan perintah Tuhan. Mereka juga tidak mau mendengarkan utusan Tuhan. Kenapa? Karena dosa penyembahan berhala begitu melekat di dalam hati mereka. Sehingga mereka firman Tuhan tidak mempan lagi bagi mereka. Bahkan mereka menolak firman Tuhan. Ayat 18 firman Tuhan berkata, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Jadi belas kasihan Tuhan telah Dia nyatakan melalui perantaraan orang-orang yang diutus untuk membebaskan mereka. Tetapi mereka, oleh karena kedegilan hati mereka, oleh karena hati mereka yang tidak ada lagi untuk Tuhan, mereka juga tidak mau mengabaikan. Mereka juga tidak mau mendengarkan perkataan dari para hakim dan para nabi. Oleh karena dosa membuat mereka lupa akan Tuhan, membuat mereka tidak ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasihan Tuhan telah Dia nyatakan di tengah-tengah umat Tuhan. Bagaimana sekalipun orang-orang itu telah berdosa, Tuhan tetap berbelas kasihan. Bahkan ketika Dia mengirim para hakim, Dia menyertai mereka dan bahkan memampukan mereka untuk membebaskan orang-orang Israel dari situasi yang begitu terdesak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, belas kasihan Tuhan tidak berdasarkan kepada manusia. Belas kasihan Tuhan bukan berdasarkan kepada apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan yang adalah penuh dengan belas kasihan, Dia menunjukkan kepada kita belas kasihannya sekalipun kita orang-orang berdosa. Bukankah kita telah mengalami dan merasakan betapa belas kasihan Tuhan begitu besar kepada kita? Kita juga yang dulunya adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak menghiraukan firman Tuhan. Tidak mengenal Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena karunia Tuhan, kita bisa mendengar Injil Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bukankah ini merupakan sebuah hal yang begitu menggembirakan bagi kita?
merasakan akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja. Marilah kita selalu mengingat akan kasih Tuhan kepada kita dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya, sekalipun umat-Nya berbuat dosa. Sekalipun kita juga yang sering melakukan dosa, Tuhan dengan caranya sendiri akan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita. Tapi bagaimana respon kita menentukan bagaimana kita melihat akan kasih Tuhan ini. Tuhan tidak senang kepada umat, kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dan jikalau orang itu adalah sungguh-sungguh anak Tuhan, maka Tuhan akan membawa dia kembali dengan caranya sendiri. Mungkin melalui perantaran orang-orang terdekat kita, ataupun melalui orang lain yang tidak percaya, bisa menegur kita untuk supaya kita bertobat kembali. Tapi bagaimana kita meresponi teguran daripada Tuhan ini? Bagaimana kita meresponi akan kasih Tuhan ini? Saya ingat dulu ketika saya masih di FEBC, ada suatu ketika tindakan saya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan saya bersekukuh bahwa itu adalah benar apa yang saya lakukan. Dengan keyakinan di dalam hati saya bahwa ini adalah benar. Dan pada saat itu, orang bahkan firman Tuhan yang saya dengarkan sering juga mengatakan bahwa itu adalah salah. Tapi oleh karena kedegilan hati saya, tidak mau mendengarkan dan tidak mau bertobat. Sampai akhirnya ketika seorang teman baik saya datang berbicara kepada saya, memberitahukan bahwa tindakan apa yang saya yakini itu adalah salah. Dan dengan kasih pertolongan Tuhan, memberikan saya pemahaman yang benar, dan saya sungguh-sungguh menyesali akan tindakan-tindakan saya. Jadi Tuhan bisa bekerja di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Ketika kita khususnya hidup di dalam dosa, dan Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus orang-orang untuk memperbaiki, untuk mengoreksi kita. Bagaimana kita merespon akan belas kasihan Tuhan ini. Dan orang-orang Israel, mereka ketika mereka terdesak, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membebaskan mereka. Tapi selama hakim itu hidup, mereka hidup taat kepada Tuhan. Setelah itu mereka kembali kepada tindakan yang sama. Nah, baiklah kita belajar dari firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada kita, marilah kita merespon dengan sungguh-sungguh dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Belas kasih Tuhan di tengah umat-Nya yang berdosa. Biarlah kita semua diberkati melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah datang ke dunia ini, mati bagi kami orang-orang yang berdosa, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kami pengharapan akan hidup yang kekal. Kami bersyukur ya Bapa untuk belas kasihan Tuhan kepada kami. Bahkan ketika kami sering kali melupakan Tuhan, sering kali kami tidak hidup taat kepada Tuhan, namun Tuhan tetap setia, Tuhan tetap berbelas kasihan kepada kami. Bapa di sorga, ajarilah kami, umat Tuhan, untuk selalu mengingat akan kasih Tuhan, untuk mengingat
akan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hati kami selalu bersuka cita setiap kali kami datang untuk beribadah kepadamu. Bapa di sorga, berikan kami hati juga yang sensitif terhadap teguran-teguran melalui orang-orang yang Tuhan utus untuk menegur kami ketika kami hidup di dalam dosa. Dan berikan kami kerendahan hati untuk menerima setiap teguran, agar kami bisa kembali kepada Tuhan dan hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa di sorga, bantulah kami orang-orang yang lemah. Berikan kami kekuatan untuk bisa hidup taat dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.